warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi bersama saya Nathaniel Zaniruntu di podcast Jumansa, Sang Inspirator. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang super duper spesial nih Sobat Mansa, yaitu Bapak Muhammad Nawawi SSTP MSP. Tema kita pada hari ini yaitu pelajar masa kini jangan mau jadi lajang sok jago. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mansa, katanya Bapak ini terkenal dengan wali utama komunitas Tanjak Langkat atau disingkat dengan wali kota Langkat. Bisa diceritakan Pak seperti apa itu maksudnya? Oh, jadi gini deh. Kebetulan kami ada membentuk komunitas Tanjak Langkat. Ya. Jadi dalam komunitas Tanjak Langkat itu kawan-kawan yang berhimpun, yang bergabung menunjuk ya saya sebagai ketua komunitas Tanjak Langkat. Namun sebutan ketua di komunitas Tanjak Langkat itu sebutan lainnya adalah wali utama. Menjadilah wali utama komunitas Tanjak Langkat. Disingkat ya Pak. Nah, jadi kan kawan-kawan kan paling seneng nih mengingkat-ngingkat gitu kan. Jadi akhirnya wali utama komunitas Tanjak Langkat ini disingkat wali utama, disingkat wali, komunitas disingkat ko, Tanjak disingkat ta, Langkatnya tetap namanya identitas. Jadi akhirnya kalau disingkat ya wali kota Langkat, tapi bukan wali kota di pemerintahan. Singkatan dari wali utama. Singkatan dari wali utama komunitas Tanjak Langkat. Oke Pak, untuk mengawali obrolan kita pada hari ini, Bapak merupakan salah satu pemimpin di Kabupaten Langkat ini yang sangat bersemangat dan sangat gencar dalam menyampaikan kemasyarakatan tentang bahaya narkoba, kenakalan remaja, bullying, serta isu lainnya yang berkaitan dengan para pelajar. Kami penasaran, mengapa hal ini menjadi fokus perhatian Bapak? Apa yang mendasari hal tersebut? Ya, yang pertama kenapa saya semangat, karena kan memang saya juga lahir nggak langsung besar ya kan. Nah, saya sama kayak adik-adik sekalian, lahir itu bayi dulu, baru anak-anak, baru remaja, baru dewasa. Artinya apa? Fase-fase anak, fase remaja, dewasa kan sudah saya jalani. Dan itu membawa satu pengalaman bahwasannya memang benar hari ini generasi muda yang hari ini itu adalah pemimpin masa depan. Sama seperti disampaikan pada saat kami waktu remaja, waktu anak-anak, bahwasanya iya kalian adalah calon pemimpin masa depan. Nah, karena doktrin itu, jadi banyak kawan-kawan ini yang memang dia serius untuk mencapai cita-cita. Salah satunya adalah itu dengan berperilaku yang baik, ya. Nah, perilaku yang baik ini tentunya ada yang mengajak, ada yang mengarahkan, ada yang mengingatkan, sehingga mereka ini bisa terus terkontrol. Nah, hari ini iya. Jadi kenapa saya semangat untuk itu? Ya karena saya tahu kalianlah hari ini yang akan menggantikan posisi kami. Jadi saya punya tugas untuk mengingatkan, khususnya narkoba. Kami ini punya fungsi adalah pencegahan. Pencegahan itu dengan cara sosialisasi, edukasi, himbauan-himbauan, pengumuman tentang bahaya narkoba, dan mengajak adik-adik untuk berperang menjauhi narkoba. Jadi kenapa saya semangat? Karena kalian adalah calon pemimpin masa depan. Apa saja kegiatan yang telah terlaksana sebagai upaya penanggulangan kenakalan remaja dan remaja ini? Ya, jadi upaya-upaya yang kita lakukan tentunya yang pertama adalah kita kerjasama dengan kelompok-kelompok, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi baik formal maupun informal. Ya, kerjasamanya apa itu? Ya, kita membuat sosialisasi di pemerintahan desa, di kelurahan, ya. Nanti kita membentuk yang namanya kelompok remaja, ya, konseling remaja. Di puskesmas juga ada yang melibatkan remaja, ya.
Intinya di situ kegiatannya mengajak para remaja ini untuk melaksanakan kegiatan positif. Gitu dia. Itu saja, Pak. Kenakalan remaja setiap zamannya pasti berbeda-beda ya Pak. Namun bagaimanapun bentuknya perlu adanya pembinaan agar tidak salah arah. Adakah pengalaman pribadi Bapak yang paling berkesan berkenaan dengan penanganan kenakalan remaja ini Pak? Oh iya ada, karena kan kita pernah remaja juga. Kita juga punya kawan-kawan waktu remaja, ya. Yang kamu bilang bahwasanya kenakalan remaja hari ini Pasti berbeda-beda. pasti berbeda, ya. Tapi sebenarnya serupa tapi tak sama, gitu ya. Beda-beda. Contoh ya, Dek ya. Dulu waktu zaman kami remaja, kalau mau main apa namanya, main ketangkasan, judi ketangkasan kayaknya itu ya. Kawan-kawan itu, ya, dia itu orang yang mau apa namanya, yang mungkin suka main game judi ketangkasan itu berarti itu harus mendatangi satu tempat yang sudah jelas tempat itu terlarang, ya. Mungkin di situ ada game dindong, ya, kayaknya dulu namanya dindong itu, dimasukkan koin, ya, terus dia nanti tekan apa, terus, jadi dapat banyak koin gitu ya. Nah sekarang itu mestinya udah nggak ada lagi, ya. Jadi udah nggak ada lagi remaja-remaja, anak-anak yang mendatangi tempat itu untuk main judi ketangkasan itu. Nah pertanyaannya, apakah itu sekarang judinya udah nggak ada? Enggak sih. Makin banyak. Kenapa? Kenapa makin banyak? Karena ternyata mereka berinovasi, ya. Kita lihat di luar di sana nggak ada lagi anak sekolah yang masuk ke warung-warung yang ilegal itu main judi ketangkasan itu, main dindong. Tapi ternyata judinya sudah dalam bentuk aplikasi, game online, dan ini lebih parah. Kenapa? Ini sulit mengawasinya. Iya sih Pak. Kalau zaman kami dulu enak mengawasinya. Dia masuk tuh ke warung itu pasti main judi nih. Kita tinggal datang, pulang. Kita kasih tahu mamanya, bu, anak ibu tuh lagi main judi tuh, bawa uang cepet-cepet gitu kan. Mamanya datang, tahu tempatnya di mana, mau diambil anaknya. Nah sekarang kita nggak tahu, kita tengok dia tekun duduk di halte, mungkin bisa jadi di sekolah, bisa jadi di halaman masjid, halaman musola, bisa jadi di dalam rumah. Kita pikir dia mungkin main HP itu lihat tutorial atau lihat YouTube. pelajaran Iya. gitu ya kan. Ternyata dia main game. Apa tuh nama game sekarang ini? Hah? Domino ya? Judi online itu. Slot ya, pakai slot itu ya. Saya cuma tahu aja tuh banyak anak-anak main gitu. Nah, itu salah satu yang kita katakan mungkin kenakalan remaja itu dulu berbeda dengan zaman sekarang. Iya. Kalau dulu kalau buat jatuh pasti kelihatan. Kalau sekarang susah, dengan kemajuan teknologi kita sulit mendeteksi itu. Makanya dalam forum ini kami mengingatkan kepada adik-adik sekalian, ayolah kita pakai handphone kita, internet yang dibelikan orang tua kita itu untuk kegiatan yang positif. Buka YouTube untuk lihat tutorial yang baik-baik, tutorial mengaji, memasak, ya, menggambar dan lain sebagainya. Jangan lihat yang lain. Jangan lihat yang negatif. Narkoba itu musuh kita bersama. Itu adalah kalimat yang sering terlihat di poster anti narkoba. Seperti apa Bapak memaknai kalimat tersebut, Pak? Kalimat narkoba itu musuh kita bersama. Ya, musuh itu, ulangi, narkoba itu musuh kita bersama. Ya, itu udah jelas. Itu bukan musuh Pak Camat saja, bukan musuh Pak Polisi saja, bukan musuh Pak Tentara saja. Itu musuh kita semua, terutama kalian nih, para pelajar. Kenapa? Kalau kalian tidak memusuhi narkoba, kalau kalian tidak memerangi narkoba, maka masa depan kalian hancur. Kalau kayak saya, hari ini kan udah tinggal nunggu diganti aja dengan kalian-kalian yang saat ini sedang sekolah.
ya, masa depan dan cita-cita kami itu hari ini sedang kami jalani. Itu pun kami tidak boleh juga terlibat narkoba, dan kami juga memerangi narkoba. Nah, jadi khusus untuk kalian, ini yang lebih utama, kalian harus memusuhi narkoba dengan cara, ya kalian harus paham narkoba itu memang akan merusak dan membunuh kalian. Orang tua juga seperti itu. Orang tua juga harus memusuhi dan memerangi narkoba. Minimal dia harus tahu anak-anaknya itu kira-kira terlibat narkoba enggak ya? Ada dampak narkoba enggak? Kita kan tahu kalau orang yang kena narkoba itu gimana body language-nya itu. Pasti nampak lah. Pasti ya. Ada perubahan. Gaya-gayanya kan ketahuan ya, gaya-gaya orang kena narkoba itu ya. Nah, orang tua harus bisa mendeteksi itu. Kalau seandainya itu dia tahu, dia harus berani minimal membawa anaknya untuk segera direhab. Gitu. Berikutnya ya, cara memerangi narkoba di rumah. Ini saya kasih tips juga nih, Dek, ya. Orang tua harus mengecek tas sekolah anaknya. Yes. Kalian paling aman itu menyimpan barang adalah di dalam tas. Kalau seandainya ada niat jahat nih, kalian simpan sebatang rokok di tas dengan mancis dan koreknya, tiba-tiba sampai di rumah orang tua nggak ngecek, kayak mungkin di dalamnya cuma tas buku aja gitu ya kan? Iya, pasti kan merasa aman. Wah, berarti besok bisa nyimpan sebungkus nih, karena yang sebatang tadi nggak dicek. Besok kan bawa sebungkus dalam tas. Kenapa? Karena tas sekolahnya nggak pernah dicek. Jadi nih, mama nih yang dengerin ya kan di rumah, dengerin ibu ya. Kalau ibu punya anak sekolah, apalagi remaja, udah dia SMA, aliyah ya, pelajar lah kita bilang, ibu tengok dulu tasnya, periksain bu, nggak bisa setiap hari, 2 hari sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, HP, handphone dicek. ya. Cara ibu-ibu, bapak-bapak memerangi narkoba untuk anaknya di rumah. Handphone siapa yang beliin? Orang tua. Orang tua. Pulsa siapa yang beliin? Orang tua. Kira-kira orang tua bisa buka akses nggak handphone kamu? Enggak. Nah, kenapa nggak bisa dibuka? Jangan-jangan kalian juga men-password. Iya. Ya kan? Akhirnya orang tua nggak bisa buka. Nih, ibu-ibu yang dengerin, bapak-bapak nih yang dengerin podcast kita, mulai hari ini ibu tanya sama anaknya, passwordnya apa tuh? Akses masuk ke HP-nya, periksain galeri HP anaknya, Apa aja yang disimpan? apa di dalamnya, videonya, fotonya, terus dia chatting sama siapa? Coba ibu pernah tahu nggak? Mama di rumah pernah tahu nggak kita chatting sama siapa? Kita memang di rumah, anak ibu memang di rumah, tapi chattingnya sama orang yang mungkin terindikasi pemakai narkoba. Bisa-bisa anak kita juga ikut-ikutan. Tuh HP-nya tolong dicek. Yang ketiga, kira-kira mama di rumah, ibu-ibu di rumah tahu nggak kawan akrabnya siapa? Kamu pernah kasih tahu nggak siapa kawan akrabmu? Pernah. Kenalin. Itu harus tahu supaya kita tahu, oh ini anak-anak yang berada di sekeliling anakku, anaknya baik-baik, pinter-pinter, sehat-sehat, religi gitu ya. Tapi kalau ada, wah ini ada satu nih, kayaknya si Polan itu katanya suka main judi, narkoba, merokok, sama orang tua ngelawan. Nah, ingatkan, jangan didekati. Berteman boleh ya, kenal boleh, tapi jangan didekati. Terus selain itu, hobi Maksudnya gimana tuh? Nah, orang tua harus tahu hobi anaknya ya kan, supaya lebih dekat. Ini sebenarnya pesannya sih untuk orang-orang tua di rumah nih yang nonton. Karena kebanyakan penonton juga orang tua Pak podcastnya. Iya, jadi itulah mungkin upaya kita terutama di rumah untuk memerangi narkoba di lingkungan keluarga.
Tapi sepertinya sekarang tuh banyak anak SMA pelajaran seperti sekolah menengah atas yang mengalami kayak kena narkoba gitu Pak, pakai narkoba, anak-anak remaja. Iya, secara data memang saya tidak pegang ya, tapi memang mungkin namanya remaja ini kan masih labil. Iya. Nah, yang paling mudah dipengaruhi untuk mengkonsumsi narkoba itu adalah remaja. Kenapa? Karena mereka masih labil. Kalau mereka psikologinya goyang sedikit, butuh perhatian, butuh teman curhat, tapi di rumah dia nggak punya perhatian, nggak dapat perhatian. Di rumah dia tidak bisa curhat sama ayah sama mamanya. Nanti dia akan curhat sama orang yang salah. Nah, orang yang terkena narkoba atau kita bilanglah bandar narkoba ini di masyarakat, ini saya mohon maaf, seperti malaikat penolong, karena dia bisa memberikan solusi-solusi kepada orang yang sedang mendapatkan masalah. Contoh, misalnya ada kelompok remaja A ya mau ikut tanding bola ya, buat proposal nih bantuan untuk kegiatan bola. Kalau dia masukkan ke instansi pemerintahan, dia kan sangat terbatas. Paling dapat bantuan 100-200 ribu, itu udah paten kali itu, ya kan? Nah, yang naibnya nanti kawan-kawan tahu, bapak yang baik itu katanya dia ini tuh, ya kan? Kalau bahasa Medannya itu tuh, ya kan? Nah, yuk kita ke sana yuk, biar nggak apa kali, ya kan? Biar nggak apa kali. Jadi bisa saja tujuannya untuk olahraga, tapi minta bantuannya ke orang-orang yang mungkin terindikasi ya, terdampak dengan peredaran narkoba ya, atau terlibat dalam peredaran narkoba. Nah, mereka pasti akan membantu lebih banyak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mereka jadi populer. Ya, di hadapan para remaja bisa jadi, ya mohon maaf, bisa salah, bisa jadi mereka jadi idola. Banyak yang niru jadinya. Nah, enak ya, kayak bapak yang baik itu ya, kita minta bantuan apa aja dibantu. Ya kan, besar lagi, cari-cari tahu, rupanya bapak itu rupanya aktivitas larang, tapi banyak duitnya. Ini kan bisa bahaya gitu deh. Jadi ya saya berharap kalian juga harus bisa berpikir jernih ya, jangan kita memandang terjerumus karena kebaikan seseorang yang mungkin barangkali itu adalah kamuflase gitu. Saat ini banyak terjadi fenomena pengakuan jati diri pemuda dengan cara adu jotos, mengikuti tantangan menjadi begal, tantangan lomba balap liar, atau tantangan maut lainnya, yang sering dikenal dengan istilah orang kampung lajang sok jago. Mereka merasa hebat walau harus mati konyol. Bagaimana menurut Bapak hal tersebut, serta bagaimana kami harus menanggapinya? Nah, ini ada satu hal, kalian berprestasi ya, ini satu doktrin yang disampaikan, tujuannya sebenarnya adalah untuk merusak kalian dengan cara seperti itu. Kalau kau nggak sur sama aku, main kita, kan gitu. Iya, Pak. Nah, pertanyaannya, setelah adu jotos ya, apa yang kita dapat? Muka kita bengkak, gigi kita patah, tangan kita bengkok, bisa jadi kepala kita pun pecah, berdarah. Nah, kalau kamu seorang siswa berprestasi ya, terus berhadapan dengan siswa yang tidak berprestasi, yang juga masa depannya dia pun nggak tahu mau kemana, terus kamu dihadapkan dengan permasalahan itu, sehingga kalau memang gentleman, kalau laki-laki, ayo kita adu jotos, terus kamu penuhi, ya kamu, saya bilang mohon maaf nih, bukan tanda petik lagi, itu satu, jangan dilayani. Kenapa? Kamu butuh fisik yang sehat. Kalau kamu punya pemikiran yang sehat, kamu pintar ya, kalau fisikmu tidak sehat, percuma. Jadi yang seperti itu kamu hindarin, Pak. Nanti dibilang bencong, Pak. Justru kalau kamu berani melawan itu, itulah kamu kesatria.
Nah kalau memang mau kali, cari arena yang memang itu legal, bukan liar. Balap, jangan ikut balap liar. Di mana tuh kemarin Pak Bupati Langkat, Pak Haji Safandin ada buat road race ya di Stabat. Ya kalau memang mau ikut di sana. Jangan liar-liar. Jangan liar-liar udah jelas mengganggu lalu lintas. Menang nggak ada hadiahnya dan safety-nya nggak ada. Jatuh dengan kecepatan tinggi balap liar gimana? Kepala jumpa aspal. Nah, jadi kalau memang ditantang, ayo kita balap, ayo, tapi jangan di balap liar dong. Nanti kita tunggu di mana ada pergelaran apa namanya itu, balap, ya kan? Kayak yang dibuat Pak Bupati kemarin, Pak Haji Safandin. Nah, ikut lomba lah di situ. Adu jotos, oh, ayo, tapi jangan yang liar. Ayo kita jumpain dulu mana ada kelompok-kelompok tinju di Langkat ini. Masuk kita kelompok tinju. Nah, ikut di ring, ada wasitnya, ada tim medisnya, ya udah main pakai safety, silakan aja. Tapi kalau adu jotos liar, jumpa di jalan berantem, ya kan? Nggak main lah. Aduh, itu satu. Ini saya ajak kalian yang punya prestasi, nggak usah berpikir itu. Nanti kalian buktikan di masa depan. Ya bahwasanya hari ini kita tidak lagi mengandalkan otot. Iya. Tapi kita mengandalkan otak, ya. Jadi jangan mau dibodohi, nanti kalian rugi. Oke, itulah dia. Diri sendiri rugi, orang tua juga rugi. Udah jelas lah. Orang tua kamu melahirkan kamu, memelihara kamu, membesarkan kamu, menafkahi kamu dengan yang sehat-sehat. Dia jaga, dari nyamuk pun kamu nggak boleh digigit. Kamu waktu kecil pasti dijagain. Masa gara-gara, mohon maaf nih masalah sepele. Ya mungkin di remaja ini ada satu, mungkin gara-gara asmara ya kan. Sering tuh Pak. Nah sering tuh, ada satu cewek disukain beberapa cowok. Berantem. Ya, belum tentu juga tuh jadi istrimu, gitu loh, jadi suamimu. Jadi gimana? Hari ini nggak usah pikir pacaran. Nanti kalian setelah dari madrasah aliyah kalian kuliah, jumpa lagi orang yang berbeda, ya kan? Nanti di dunia pekerjaan jumpa lagi. Jadi maksud Bapak apa? Kalian hari ini nggak usah pikirkan yang namanya pacaran, belajar aja yang betul. Nanti kalau kalian berhasil, mau perempuan mau laki-laki, kalau udah berhasil itu jodoh datang sendiri. Kalau sekarang kalian pacaran, ya yang ada kalian ini akan terganggu nih pikiran, nggak fokus belajar. Nanti ngelihat orang yang kita suka dibonceng sama yang lain, apa istilah kalian tuh, bad mood, ya kan istilahnya bad mood. Jadi nggak enak lagi perasaan, makan nggak enak, tidur nggak bisa, belajar nggak suka, nengok guru pun geram aja bawaan kalian. Malus jadinya. Iya, itu siapa yang bodoh? Ya kalian yang punya perasaan itu. Sementara orang yang kita cemburuin tadi mikir pun enggak, kan begitu. Jadi apa? Udah nggak usah pikirin, belajar aja. Kenakalan remaja, narkoba, bullying, lajang sok jago pastinya berdampak buruk ya Pak. Bahkan dapat menyebabkan kehilangan nyawa pribadi bahkan orang lain. Apakah menurut Bapak hukuman yang diterapkan saat ini dapat berfungsi efektif dalam menurunkan angka korban narkoba dan kenakalan remaja lainnya? Oke, jadi kalau ditanya masalah hukum sih sebenarnya saya menjawabnya nggak bisa terlalu detail ya. Karena kan saya bukan penegak hukum. Tapi kalau dari pengalaman kita melihat, hukum kita ini kan dia kalau namanya untuk anak-anak itu dia berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Ya saya yakin dan percaya kalau hukum itu dilaksanakan, ditegakkan dengan sebaik-baiknya, pasti adalah dampak jerah, efek jerahnya untuk orang melakukan lagi, dan untuk mungkin orang yang baru berniat juga bisa jadi ini juga berdampak, akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk berbuat yang tidak baik. Itu sih. Iya. Kami para pelajar punya cita-cita besar dan ingin mencapai cita-cita kami di masa depan. Beberapa dari kami juga ingin jadi camat seperti Bapak nih Pak. Namun dalam perjalanan pastinya ada saja godaan yang mengajak ke narkoba serta kenakalan remaja lainnya. Menurut Bapak, apa yang perlu kami persiapkan serta lakukan agar kami kebal terhadap godaan negatif tersebut Pak? Oke.
Jadi yang pertama yang kalian lakukan sekarang ini, khususnya kalian lah ya, anak madrasah aliyah negeri 1 Langkat ya, Man 1 Langkat. Ini langkah yang kalian tempuh untuk bersekolah atau menempuh pendidikan di Man 1 Langkat ini adalah satu langkah yang sudah tepat ya. Kalian mendapatkan ilmu duniawi dan juga ilmu akhirat ya, ilmu agama. Nah ini langkah satu yang udah tepat. Langkah satu. Ya. Yang kedua, kalian harus ingat nasihat-nasihat ya dulu itu. Apa nasihatnya? Hormati guru, hormati orang tua, sayangi teman, sayangi dalam artian yang baik. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, kalian banyak-banyaklah mendekatkan diri ke masjid ya. Di sana kalian akan menemukan banyak hidayah ya. Kalau kalian punya masalah, kalian jangan lari kemana-mana, larilah ke masjid. Paham kan maksud saya? Ngadu ke Allah. Ngadu ke Allah, dekatkan diri ya. Kalian harus lebih religius lagi. Religius itu apa? Ya, dia itu dekat kepada yang Maha Kuasa. Bukti dia dekat, dia adalah mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu. Lalu berikutnya, kalian belajar aja yang baik. Kalian berpikir aja tentang pembelajaran masa depan. Gak usah kalian pikirkan dulu hari ini. Kalau istilah saya anak orang itu biar aja bapak sama mama yang mikirkan. Kalian gak usah ikut-ikutan mikirkan anak orang. Maksudnya kemana Pak? Itu tadi hari ini kalian gak usah berpikir pacaran atau apa, nggak usah, karena itu akan merusak konsentrasi kalian belajar. Jadi biarkan aja anak orang tuh yang mikirkan mama sama bapaknya di rumah. Ya kalian pikirkan aja mama bapak kalian di rumah yang udah kerja cari nafkah, menyekolahkan kalian, nyari duit. Tiba-tiba kalian di sekolah mangkir, bolos, nggak bayar SPP lagi, kan gitu. Nah itu mungkin ya tips sederhana. Ya saya yakin di sekolah ini juga sudah diberikan tips-tipsnya yang lebih baik lagi. Sebagai Camat Tanjung Pura nih Pak, apakah remaja di Kecamatan Tanjung Pura ini banyak terjerumus ke dalam narkoba dan kenakalan remaja lainnya, dan seperti apa Bapak mencermati kondisi real ini? Ya ini seperti yang saya sampaikan tadi, secara data kan saya tidak ada pegang ya. Cuman memang ya kita lihat remaja kita ini memang ada yang nakal, tapi banyak juga yang baik ya. Jadi saya mengikapinya ini memang adalah yang namanya fenomena alam ya. Jadi di mana saat ini remaja sedang tumbuh kembang, butuh banyak perhatian ya. Saya mengajak, ayo kita orang-orang baik teruslah berinovasi untuk berbuat baik. Karena orang-orang jahat terus berinovasi untuk melancarkan kejahatannya. Kalau kita masih menggunakan cara-cara lama mengajak orang untuk berbuat baik, maka kita akan ketinggalan jauh dari orang-orang jahat, karena mereka terus berinovasi untuk merekrut anggota baru untuk mengajak orang berbuat jahat. Gitu dia. Seperti apa penilaian Bapak terhadap siswa-siswi Man 1 Langkat, dan apa nasihat yang perlu kami dengar dari Bapak sebagai orang tua kami nih Pak? Ini ya jujur saya katakan, saya melihat siswa-siswi Man 1 Langkat ini adalah satu yang cukup luar biasa ya. Saya salut melihat inovasi yang dibuat oleh siswa-siswi Man 1 Langkat ya. Ini berarti ada dukungan dari guru ya, dari sekitar akademika inilah Man 1 Langkat ini. Intinya saya merasa bangga dan senang atas keberadaan Man 1 Langkat di Tanjung Pura ini, menjadi satu kebanggaan saya, karena memang banyak juga kerabat
kawan, saudara yang juga lulusan dari MAN 1 Langkat ini yang hari ini juga sudah berhasil. Jadi saya yakin kalian juga akan menjadi generasi penerus yang akan berhasil juga di masa depan. Nasihat saya ya mungkin sudah saya sampaikan di awal. Itu juga nasihat untuk diri saya sendiri, juga untuk nasihat kalian semua para siswa dan siswi MAN 1 Langkat. Jadi mungkin itulah nasihat kami ya yang udah kami sampaikan di awal, tinggal dirangkum aja. Untuk mengakhiri obrolan kita pada hari ini, apa pesan Bapak untuk para pemuda masa kini dan khususnya Sobat Mansa yang sedang menonton video ini, Pak? Ya, sama juga nih sebenarnya. Di dalam penyampaian awal itu sebenarnya ya nasihat-nasihat itu untuk kita semua lah, untuk saya, untuk yang Natania, untuk kawan-kawan MAN 1 Langkat, baik yang ada di sekolah mungkin yang ada di rumah, untuk pemuda-pemudi ya. Hari ini manfaatkan waktu yang ada itu untuk belajar, meraih prestasi, berolahraga, beribadah, karena masa depan kalian masih panjang. Kami senior-senior bangsa ini, negara ini, Langkat ini, Tanjung Pura ini sangat membutuhkan kalian di masa depan agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik ya. Di tangan kalian lah nanti harapan kami. Jadi jaga diri ya, jaga diri kalian baik-baik. Di luar sana ada orang yang tidak suka dengan kalian yang hari ini sedang belajar. Dia ingin melihat kalian hancur, dia ingin melihat kalian terjerumus, dia ingin melihat kalian tidak punya masa depan. Kalian jangan tertipu ya. Jadi kalian harus yakin dan kan harus mau untuk ikut nasihat orang tua di rumah dan nasihat guru yang ada di sekolah. Itulah dia. Terima kasih Pak untuk waktunya kita berbincang di podcast Jumansa ini. Sekian video podcast kita pada hari ini. Saya Natania Alzani Runtu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.